أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ya ma'syarul muslimin, jamaah Masjid As-Salam, Bapak Ibu yang saya muliakan dan yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang tak terhingga, sehat walafiat dan segala hal yang itu merupakan kebaikan dan kita bisa memanfaatkannya untuk kebaikan hanya atas anugerah dan karunia dari Allah Jalla wa'ala, termasuk kemudahan sehingga kita bisa berkumpul di forum ini. Semoga Allah berikan manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Salawat serta salam untuk junjungan kita Sayyiduna wa Maulana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tafsir masih di surah Al-Alaq. Pada ayat selanjutnya, yakni ayat yang ke-6, 7 dan 8. Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a. Sengaja saya baca 3 ayat sekaligus karena 3 ayat ini pada penafsirannya memiliki hubungan atau keterkaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas karena dia melihat dirinya serba berkecukupan. Sungguh hanya kepada Rabb-Mu lah kalian akan kembali. Al-Alaq 7 sampai 6 sampai 8. Jamaah yang saya hormati, ini akan kita bahas penjelasan dari 3 ayat ini. Sebagaimana diterangkan oleh para ulama, di antaranya yang pertama kali di sini saya akan bacakan tafsir dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir beliau. Kata Imam Ibnu Katsir, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang keadaan manusia, bahwa manusia itu adalah makhluk yang ada di antara mereka baik, ada di antara mereka jahat, ada di antara mereka yang angkuh, ada di antara mereka yang sewenang-wenang. Yaitu ketika dia melihat dirinya telah serba berkecukupan dengan sekian banyak hartanya. Lalu pada ayat-ayat tadi Allah jelaskan dengan sebagai peringatan, ancaman sekaligus nasihat, inna ila rabbikar ruj'ah. Sungguh kepada Rabb-Mu akan kembali semua itu. Kata Imam Ibnu Katsir, yakni hanya kepada Allah tempat kembali dan Dia akan menghisap, memperhitungkan
atas segala yang ada pada manusia, harta yang kalian miliki, dari mana engkau mengumpulkannya, dan untuk apa pula engkau membelanjakannya. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini tafsir Ibnu Katsir rahimahullah untuk 3 ayat ini. Dan saya akan juga bawakan penjelasan dari tafsir Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala terhadap 3 ayat ini. Jadi, Bapak Ibu yang saya muliakan, pada 3 ayat ini terdapat penjelasan tentang keadaan manusia dan terdapat peringatan dari Allah tentang peristiwa perjumpaan dengan Allah. Yang pertama, penjelasan tentang keadaan manusia. Penjelasan tentang keadaan manusia dengan firman-Nya, kalla innal insana layatgha. Allah dahului dengan kata kalla. Kata kalla itu, Bapak Ibu jamaah, adalah kata yang biasa kita jumpai di dalam Al-Quran. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya, di antara makna yang diinginkan dengan kalla adalah sekali-kali benar-benar akan terjadi itu yang akan diucapkan setelahnya. Penekanan bahwa peristiwa yang akan disebutkan setelah kala betul-betul haqqan, terjadi nyata. Apa yang Allah sebut setelah kala? Innal insan layatgha. Sungguh manusia itu telah melampaui batas. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan penyebutan manusia di sini adalah penyebutan jenis, hukum umum, bahwa yang namanya manusia pada umumnya terjatuh ke dalam perbuatan pelampauan batas. Disebut dengan yatgha. Yatgha ini dari kata tagha. Dan tagha artinya adalah melampaui batas. Dan batas yang diinginkan adalah syariat Allah. Maka ketika kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang Allah telah tetapkan koridornya, maka di saat itu kita telah terjatuh kepada yatgha, tagha. Ini yang diinginkan la yatgha. Nah, kalau ini maknanya, maka tidak ada seorang pun kecuali kita pasti terjatuh kepadanya, sedikit atau banyaknya, besar atau kecilnya. Makanya kata beliau rahimahullah, penyebutan insan adalah penyebutan bersifat umum. Semua yang namanya manusia pasti ada pelampauan batas. Semua yang namanya manusia pasti ada pelampauan batas. Yang tidak ada kecuali, yang dikecualikan hanyalah Nabi dan para Rasul. Kalau selain dari mereka, pasti ada taghonya, pelampauan batas. Sedikit atau banyak, kecil atau besarnya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, maka ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan manusia. Tentang keadaan manusia yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan kekurangan. Oleh karena itulah Allah datangkan pada ayat setelahnya sebuah keadaan yang kontradiksi dengan keadaan ini. Bentuk pelampauan batas yang terlalu betul-betul keterlaluan. Apa itu? Ar-ra'ahu stagna. Ketika dia merasa dirinya serba cukup, nggak ada kesalahan, nggak ada kekurangan. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan ini diantara bentuk pelampauan batas yang tidak disadari oleh manusia itu sendiri.
Bukan dengan melakukan kesalahan atau dosa. Ketika dia merasa nggak ada salah, itulah salahnya. Ketika manusia merasa tidak ada salah, itu salah. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini adalah nasihat untuk kita bersama. Nasihat itu adalah agar kita senantiasa tawadhu kepada Allah. Bahwa kita ini yatgha. Kita ini manusia yang selalu tagha. Apa arti tagha tadi? Melampaui batas. Ada kesalahan. Kecil atau besar, sedikit atau banyak. Sadarilah itu, kita ini manusia. Kalau kita, ada di antara kita yang nggak punya kesadaran ini, berarti mungkin dia bukan manusia. Kalau dia merasa selalu benar, berarti dia malaikat. Karena yang selalu benar cuma malaikat. Dan tidak ada yang seperti itu. Betapa indahnya nasihat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim, innal abda sadiq la yara nafsahu illa muqassiran. Faman arafa Allah arafa nafsahu. La yara nafsahu illa bi'ainin nuqsani. Yang namanya hamba yang jujur, ikhlas kepada Allah, yang betul-betul dia menghambakan diri kepada Allah, benar penghambanya kepada Allah. Nih perhatikan, kalau ada hamba nih yang benar-benar dia menghambakan diri kepada Allah, jujur dia kepada Allah, betul-betul menghambakan diri kepada Allah, pasti dia akan senantiasa merasa kurang, merasa punya salah, merasa ada kesalahan di hadapan Allah. Kata Imam Ibnu Qayyim, karena ini konsekuensi ketika si hamba mengenal Allah. Ketika seorang hamba mengenal Allah, pasti dia akan mendapatkan dirinya penuh dengan kekurangan. Karena ketika dia mengenal Allah, dia tahu yang sempurna itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pasti mendapatkan dirinya penuh dengan kekurangan. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentang betapa bahayanya rasa tak bersalah di hadapan Allah. Sekali lagi kalimatnya, rasa tak bersalah di hadapan Allah. Kenapa hal ini bahaya? Kenapa inilah toho yang betul-betul toho? Kapan ada hamba yang begini keadaannya, dia nggak akan pernah beristighfar kepada Allah. Istighfar kepada Allah itu kan termotivasi karena merasa dirinya salah. Maka dia akan angkuh. Kalau kepada Allah saja dia seperti itu, maka apalagi kepada sama makhluk. Kamu pelasa aja kalau ada orang yang tawadhu kepada sama manusia, tapi dia tidak tawadhu kepada Allah, itu kamu pelasa. Dia merendah untuk meroket, kata orang. Merendah untuk meroket. Tawadhu yang sesungguhnya adalah kepada Allah. Kapan orang itu tawadhu dia kepada Allah, pasti kepada sama dia lebih tawadhu lagi. Lawan tawadhu ini adalah ujub. Apa itu ujub? Merasa dirinya lebih dari yang lain. Angkuh. Dan jangan dianggap sepele. Rasa ini kan soal rasa sebenarnya. Yang melahirkan sekian banyak perbuatan dan ucapan yang akan terjatuh kepada pelanggaran. Jangan dianggap sepele. Rasulullah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Imam Muslim, sampai ini beliau berkata, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah rasa angkuh, ujub. Sekecil itu ujub membuat terhalangi masuk dalam surga, apalagi besar.
Kaum muslimin, Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Dalam hadits qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah. Allah berfirman, "Al-izzu izari wal kibriya ridai, faman yunazi'ani azabtuhu." Allah Jalla wa Ala, dialah yang maha mulia, dialah yang berhak untuk sombong, untuk betul-betul mengakui yang maha kuasa. Rasulullah bersabda, Allah firman, "Al-izzu," kemuliaan itu adalah izarku. Kibriya, kesombongan dengan hak, itu adalah milikku. Maka barang siapa yang menganggap dirinya dalam masalah ini, aku akan mengazabnya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang maha sempurna, yang layak betul-betul menjelaskan dirinya sempurna, tidak memiliki kekurangan, hanya Allah Jalla wa Ala. Dan sifat ini tidak boleh ada makhluk yang mengambilnya, yang mengaku dirinya terhadapnya. Kalau ada, Allah akan mengazabnya. Rasulullah memotivasi kita. Dalam hadis beliau bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, wa ma tawadda'u ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidak akan mengurangi harta dengan sedekah, dan tidaklah Allah tambah bagi hamba yang memberi maaf kecuali kemuliaan, dan tidaklah ada hamba yang tawadhu kepada Allah kecuali Allah akan memuliakannya. Tawadhu kepada Allah yang pertama, kemudian dengan sesama. Dan betapa bahayanya angkuh itu, hadirin. Terancam takkan bisa masuk surga. Dan bagaimana pula orang-orang yang sombong dengan apa yang ada dirinya dari harta benda atau pakaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama rajulun yajurru izaruhu minal khuyala, khusifa bihi fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah." Ketika ada orang yang dia berjalan berlenggak-lenggok dengan kesombongan, keangkuhannya, menampakkan pakaian indahnya, Allah tenggelamkan ke dalam bumi dalam keadaan tersiksa sampai hari kiamat. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, keangkuhan, kesombongan terhadap apa yang dimiliki oleh seseorang yang pada saat ini seakan-akan menjadi sesuatu yang lumrah, bahkan dipertontonkan. Betul nggak? Betul tidak? Dijadikan sebagai suguhan sajian yang dinikmati. Sebagian orang yang berlomba-lomba menampakkan kemewahannya, berlomba-lomba menampakkan pakaiannya. Itulah yang kemarin di Sudirman itu, apa namanya? Apa di Sudirman kemarin? Citayam apa? City Walk. Hah? Apa? Fashion show, ya. Fashion show. Allahul musta'an. Yang lebih menyedihkan lagi ternyata orang-orang kere. Subhanallah. Ini dianggap lumrah, bahkan dibenarkan, bahkan didukung. Subhanallah. Rusak generasi kita dengan gaya hidup seperti ini, hadirin. Maka kita ingatkan diri kita, karib kerabat kita, keluarga kita, jangan ikut-ikutan dengan model yang mengantarkan seseorang agar angkuh seperti ini. Tawadhu'lah ke hadapan Allah. Milikilah rasa senantiasa kurang. Milikilah senantiasa rasa kefakiran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau sehebat apapun, apalagi kalau memang tidak hebat. Yang hebat sehebat apapun aja dianjurkan untuk tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau tidak hebat. Yang kita memang benar-benar punya kekurangan. Siapalah kita, hadirin.
yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim memotivasi kita, innallaha uhiya ilayya an tawadhu hatta la yabkharu ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Nabi bersabda, Allah telah mewahyukan kepadaku untuk kalian senantiasa tawadu dan jangan ada di antara kalian selalu merasa bangga dengan dirinya dibandingkan dengan orang lain, dan jangan pula ada di antara kalian melampaui batas terhadap orang lain sesama kalian. Hadirin yang saya muliakan, di dalam Al-Quran di surah Al-Qasas ayat 83, di sana Allah janjikan yang namanya surga itu Allah akan peruntukkan kepada orang yang di dunia enggak sombong, orang yang biasa-biasa aja, yang enggak angkuh, yang tidak pamer-pamer. Lihat dan silakan catat Al-Qasas 83. Mudah-mudahan jadi motivasi untuk kita semua agar selalu merasa tawadhu di hadapan Allah. Di sana Allah firman, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Inilah negeri akhirat dengan berbagai nikmat padanya kami telah jadikan dan peruntukkan untuk hamba-hamba yang tidak menginginkan ketinggian, keangkuhan selagi hidup di dunia dan tidak pula berbuat kerusakan. Sungguh akhir yang baik kelak di akhirat hanyalah untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, sampai-sampai Nabi kita, bukan hanya Nabi kita, seluruh Nabi ya, itu berawal dari kemiskinan. Bahkan mereka pada umumnya kebanyakannya adalah penggembala. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa Nabi SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya tentang diri beliau. Beliau bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanama." Faqala ashabuhu, "Wa anta?" Faqala, "Na'am. Kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah." Nabi bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang Allah utus kecuali dia pernah menggembala kambing. Para sahabat bertanya, apakah engkau juga demikian Rasulullah? Nabi menjawab, "Na'am, iya. Kuntu ar'aha." Aku juga pernah menggembalakan kambing di kota Qararit untuk warga Mekah. Pernah Nabi itu, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, mencari upahan menggembalakan kambing orang. Kurang mulia apa Nabi kita? Yang surga kelak tidak dibuka kecuali setelah beliau. Kurang mulia apa beliau? Tapi Allah tetapkan keadaan ini untuk menjelaskan tentang tawadhu'nya beliau. Tawadhu'nya beliau. Yang sangat berbeda dengan orang-orang zaman sekarang. Hidup yang penuh dengan gengsi. Ya, hidup yang penuh dengan gengsi sehingga membuat angkuh. Media sosial itu luar biasa, menjadi corong-corong untuk keangkuhan pribadi dan sosial. Ya. Jangan salahkan orang-orang yang berbuat jahat sebenarnya. Kadang kejahatan itu karena ada kesempatan yang dipancing. Keangkuhan itu bisa mengundang kejahatan dan kriminal. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita jauhkan diri kita dari sifat keangkuhan ini. Mari kita tauladi Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Kita tauladi beliau yang jauh betul dari keangkuhan. Beliau sampai bersabda, "La tatruni kama atratin Nasara bin Maryam. Faqulu inni Abdullahi wa rasuluh." Kata Nabi, jangan kalian berlebihan terhadapku sebagaimana orang-orang Nasrani telah berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa, menganggap Isa sebagai Tuhan.
berlebih-lebihan menghormati Nabi Isa. Jangan, kata Nabi, jangan seperti mereka. Cukup kalian katakan aku ini hambanya Allah dan utusannya Allah. Nabi nggak mau disikapi dia berlebih-lebihan. Padahal beliau sangat layak untuk dimuliakan. Tapi beliau nggak mau berlebih-lebihan. Ini Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi kita. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hendaknya setiap kita itu senantiasa melihat dirinya ya, ila dha'fin wa ajzin wa auratin. Kepada pandangan yang menganggap dirinya lemah, ketidakberdayaan, penuh dengan aib dan kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, miliki rasa ini. Makanya para ulama itu di pembahasan akidah itu membahas tentang masalah PD. Kalau bahasa Arabnya siqatun nafsi. Masalah PD panjangannya apa? Percaya diri ya. Itu tidak sebenarnya dibolehkan secara syariat. Tidak sebenarnya dibolehkan. Bukan juga terlarang secara mutlak. Yang tidak boleh adalah ketika benar-benar percaya penuh kepada dirinya, menganggap dirinya sudah punya kemampuan lah sudah. Nggak lagi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini PD yang nggak boleh. Ya. Siqatun nafs yang tidak dibenarkan. Tapi PD percaya diri dengan senantiasa minta tolong kepada Allah, itu boleh, bagus. Ya. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita miliki kata Syekh ya, wa annahu la yamliku li nafsihi naf'an wala darra. Hadza huwal mu'min. Menganggap diri tidak punya kemampuan dengan sendirinya mendatangkan manfaat, dengan sendirinya menimbulkan mudarat. Hadza huwal mu'min. Inilah seorang mukmin. Lakin al-insan min haitsu huwa insan min tabi'ati tughyan, ya, tapi yang namanya manusia tetaplah manusia yang Allah telah tetapkan selalu ada potensi terjatuh ke dalam pelampauan batas. Allah berfirman menjelaskan keadaan manusia, wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Inilah namanya manusia yang penuh dengan kezaliman dan kebodohan. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Setelah itu, ya, Allah pada ayat setelahnya menjelaskan keadaan kita. Inna ila rabbika ruj'a. Ini ayat yang ke-8. Sesungguhnya kepada Rabb-mu lah semua akan kembali. Ayat ini sangat erat hubungannya dengan ayat sebelumnya. Dengan kata lain, ayat ini menjelaskan untuk apa kalian angkuh, untuk apa kalian sombong. Kalian semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegur kita bahwa kalau kita yakini akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, menghadap Dia yang Maha sempurna, maka tak ada gunanya sama sekali untuk angkuh dan sombong. Apalagi di awal-awal surat Al-Alaq, Allah terangkan kita ini diciptakan oleh Allah dari al-alaq. Apa al-alaq? Segumpal darah. Yang penuh dengan kelemahan. Makanya para ulama, ada di antara mereka yang mengatakan, wahai manusia, untuk apa engkau sombong dan angkuh sehingga merasa sempurna, sudah merasa cukup, tidak merasa kekurangan, padahal engkau tercipta dari air yang hina. Allah jelaskan, kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, marja' mahma tughiyat wa 'uluwat wastakbarat wastaghniyat fa inna marji'aka ila Allah azza wa jalla. Mau separah apapun pelampauan batasmu, mau seangkuh apapun dirimu, mau sesombong apapun dirimu, mau seberapa merasa cukup dirimu, akan kembali menghadap Allah azza wa jalla. Ya.
Allah Jalla wa Ala berfirman surah Al-Ghasyiyah, "Illa man tawalla wa kafar wa yu'adzibuhu Allahu al-'adzab al-akbar inna ilaina iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum." Mereka-mereka yang berpaling, mereka-mereka yang kufur, Allah akan mengazab dengan azab yang besar, karena sesungguhnya kepada Kamilah semuanya akan kembali dan Kamilah yang akan menghisab mereka semua. Nah, ini kan keyakinan yang harusnya buat kita untuk apa sombong kalau begitu. Sebagian orang-orang sekarang ini dengan angkuhnya mempertontonkan kelebihan dirinya, harta bendanya, kemegahan rumahnya, kendaraannya, pekerjaannya, keadaan dirinya dipertontonkan. Ini yang membuat akhirnya orang-orang kere termotivasi, ingin seperti itu juga. Akhirnya circle-nya apa? Mau kaya dengan instan. Jatuhlah ke judol. Apa? Pinjol. Karena ingin apa? Kaya instan. Circle-nya begitu tuh akhirnya. Kerusakan demi kerusakan. Larinya ke pinjol atau judol sambil makan risol. Ya, korupsi itu juga terdorong karena ingin kaya tadi. Dipertontonkan hal-hal yang membuat orang termotivasi untuk seperti itu juga. Mari kita sadari, hadirin yang saya muliakan. Jangan menganggap sepele tontonan-tontonan itu. Harusnya tidak kita perlihatkan kepada anak-anak kita. Jangan. Jangan perlihatkan kepada anak-anak kita. Kalau kita barangkali lah sudah menua, sudah tahulah ini layak tidak layak. Kalau anak-anak kita diperlihatkan seperti itu, menjadi motivasi bagi mereka. Hidup dengan tumbuh berkembang dengan keangkuhan. Kemudian para ulama menjelaskan ketika Allah firman inna ila rabbikar ruj'a, kemudian kepada Rabbmu lah dikembalikan. Kata beliau rahimahullah, kembali kepada Allah ini bersifat umum. Ini pelajaran selanjutnya tentang kembali kepada Allah. Maksud kembali kepada Allah, bahwa yang diinginkan kembali kepada Allah itu bersifat umum. Ya, artinya segala urusan yang terjadi itu hendaknya kembali kepada Allah, maksudnya barometer untuk benar atau salahnya kembali kepada Allah. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang menjadi barometer bagi hamba untuk mengikuti sesuatu, membenarkan sesuatu atau tidak. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita ketika terjadi permasalahan di antara kita. Allah firman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Kalau kalian menghadapi permasalahan, perselisihan, maka kembalikan kepada Allah. Kembali kepada Allah maksudnya adalah menjadikan Allah sebagai barometer dengan syariatnya. Benar atau tidak, ya, bagus atau tidak, kita ikuti atau tidak nih, dengan kita kembalikan kepada Allah. Bukan hawa nafsu kita, bukan akal pikiran kita, bukan dengan selera orang banyak. Kembalikan kepada Allah nih urusannya. Nah, ini maksud kembali kepada Allah. Kalau maksud kembali kepada Allah yang pertama ini, hadirin yang saya muliakan, juga terkait dengan keberagamaan kita. Kita ini beragama sebenarnya mengikuti apa yang Allah tetapkan atau tidak. Kalau kita beragama karena Allah, mengikuti apa yang Allah tetapkan, maka kita akan selalu kembali kepada Allah dengan syariatnya. Allah tetapkan begini, maka kita pun begitu. Allah perintahkan begini, maka kita pun berusaha begitu. Allah larang begini, maka kita pun berusaha untuk menjauhinya. Dan seterusnya karena kita kembali kepada Allah terus. Kembali kepada Allah terus. Tapi apabila kita beragama, tidak begitu konsepnya, dengan selalu akal pikiran kita, selalu perasaan kita, maka sebenarnya kita bukan beragama karena Allah. Ini maksud kembali kepada Allah dengan makna ini. Yang Allah perintahkan, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah.
Banyak kita nggak sadari hadirin yang saya muliakan. Dalam sekian masalah kayaknya nggak masuk akal saya ini. Sudah jelas ayatnya, nggak masuk akal saya ini. Ya, seperti pernah kita bahas masalah adab kubur, misalnya masalah gaib, nggak masuk akal saya. Akhirnya kita kembali kepada akal pikiran kita, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh seperti ini. Kalau kita kembalikan kepada Allah, bukan soal masuk akal, nggak masuk akal kita. Tapi kalau Allah telah menerangkannya, menjelaskannya, maka kita ikuti. Itulah maksud kembali kepada Allah di sini. Kemudian kata beliau rahimahullah taala juga, kembali kepada Allah juga maksudnya ini juga yang diinginkan dari ayat dan terkait dengan ayat sebelumnya, yakni kembali menghadap Allah pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Bahwa kita semua kelak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab untuk memperhitungkan segala apa yang kita perbuat selagi hidup di dunia. Maksud kembali kepada Allah adalah dengan menghadap Allah. Menghadap Allah. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, dalam sebuah riwayat Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhur rahman. Laisa bainahu wa bainallahi tarjuman." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali kelak akan berhadapan langsung dengan Allah. Masing-masing kita. Inilah kembali kepada Allah kelak pada hari kiamat. Ini yang diinginkan. Ini menghadap Allah. Yang saat itu ketika kalian menghadap Allah tidak ada penerjemah. Kalian sendiri akan langsung menghadap Allah. Kalian sendiri akan langsung ditanya oleh Allah. Peristiwa yang kita semua akan menghadapinya. Inilah kembali kepada Allah yang lebih layak untuk kita senantiasa persiapkan diri kita. Nabi SAW terangkan di saat itu, ya ketika dia melihat tidaklah yang dia lihat ya di sebelah kanannya kecuali amal-amalnya. Dan tidak pula yang dia lihat di sebelah kirinya kecuali amal-amalnya. Ya. Kemudian tidaklah dia lihat ke depan kecuali dia melihat neraka di hadapan kedua matanya. Maka Rasulullah menasihatkan, "Fattaqun nar walau bisyiqqit tamrah." Takutlah, jagalah dirimu dari api neraka walaupun hanya bisa bersedekah dengan separuh kurma. Untuk menghadap Allah pada hari kiamat yang seperti ini. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, kembali kepada Allah dengan makna yang kedua inilah yang diinginkan dari nasihat pada ayat-ayat sebelumnya. Agar kita tidak angkuh, agar kita tidak sombong dan merasa tidak memiliki kesalahan. Karena perasaan yang sempurna tidak merasa ada kekurangan, itu akan membuat terhalangi dari beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun Anda, semulia apapun Anda, setinggi apapun jabatan Anda, kedudukan Anda, tetaplah pasti ada kesalahan, ada kekurangan. Maka mari hadirin, saya mengajak untuk semuanya memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah selagi Allah masih memberi kesempatan kita untuk hidup. Kalau sudah meninggal nggak bisa lagi. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang barangkali sudah lanjut usianya, tapi bukan hanya mereka. Karena soal kematian adalah soal kita semua. Perbanyaklah istighfar. Pertebal dan perkuatlah rasa bahwa kita penuh kekurangan di hadapan Allah. Jangan pernah merasa sombong. Jangan pernah merasa angkuh. Jangan pernah merasa nggak punya salah. Di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini. Isya jam berapa? Masih ada 5 menit? 4 menit. Baik, kita gunakan untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Barangkali ada dari jamaah ada yang ingin bertanya dan diskusi, saya persilakan dari materi atau mungkin ada masalah lain.
Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi dikatakan bahwa kita itu setiap saat itu harus bertaubat karena kita kaitannya dengan kesombongan. Tapi dalam hal ini yang ingin saya tanyakan adalah masalah ketaatan kita itu apakah dibatasi oleh jiwa kita sendiri. Yang saya maksudkan, bila kita sholat, kita sering merasa tidak khusyuk. Contohnya yang sebagian kita mungkin ini sering yang kita lakukan itu sholat pribadi, sholat sendiri saya, seperti sholat sunnah atau sholat wajib yang harus dilakukan sendiri. Pada waktu bacaan yang kita baca itu merasa benar. Contohnya adalah bacaannya panjang pendeknya, tapi setelah kita selesai berarti kita merasakan apakah itu termasuk hal yang tercela tidak? Iya, tercela dan itu termasuk hal yang bahwa kita sudah benar. Ini sering saya lakukan. Lakukan dan saya merasakan setelah itu saya merasakan bahwa apakah ini diterima apa enggak. Pertama itu ada rasa yang seperti itu yang menunjukkan suatu keibahan dalam beribadah. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini pertanyaan luar biasa. Karena bisa jadi yang ditanyakan itu adalah sebuah permasalahan oleh sebagian kita tidak menyadarinya. Dan masalah itu sangat tipis sebenarnya dengan keangkuhan dan kesombongan. Jadi kalau masalah keadaan kita ya merasa benar dengan adanya tuntunan, jadi kita merasa benar sesuai dengan tuntunan. Ya, bedakan nih, merasa benar dengan diri sendiri. Ya, tanpa ada tuntunan. Bangga dengan diri sendiri. Ya. Dua hal ini ada perbedaan, tapi dua-duanya bisa terjatuh kepada kesombongan sebenarnya. Kalau kita merasa benar karena sudah ada tuntunannya, bukan karena merasa bangga-banggaan. Ya memang tuntunannya seperti itu. Ya. Maka tidak mengapa. Kita misalnya nih, kita sudah kita ini muslim dengan terbukti membaca syahadat. Kita bangga dengannya. Bangga dengan artian bukan bangga tafakhuran. Maksudnya merasa dirinya hebat begitu, enggak. Nabi pernah bersabda begini. Kata Nabi, mohon perhatikan ya. Dalam sebuah hadis bersabda, "Ana sayyidu waladi bani Adam yaumal qiyamah wala fakhr." Saya ini sayyidnya seluruh anak cucu Adam pada hari kiamat nanti. Dan ini bukan kesombongan. Nah, kalimat ini kan secara harfiah seperti sombong kan? Betul nggak? Nah, ini bukan sombong yang tercela tadi. Nabi itu ingin menjelaskan sesuatu sesuai dengan kebenaran gitu loh. Bahwa Nabi itu memang telah Allah beri kemuliaan sebagai sayyidu wali Adam, Bani Adam. Bahkan sayyidu Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin seluruh manusia. Ini kan keutamaan Nabi yang memang benar. Kalau menjelaskan sesuatu sesuai dengan kebenaran itu boleh. Tapi jangan dihinggapi dengan rasa membesar-besarkan diri. Kita ingin menjelaskan kebenaran. Kalau kita sudah merasa sesuai dengan tuntunan, baca Al-Fatihah penyampaiannya udah benar, maka kita merasa benar akan hal itu sesuai dengan tuntunan, nggak masalah. Jangan dihinggapi dengan penyakit bangga menganggap dirinya lah yang hebat, bukan. Makanya tadi saya bilang ini hati-hati, memang tipis. Itu yang dijaga. Tapi kalau ingin menjelaskan sesuai kebenaran seperti Nabi tadi, Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang paling pinter, yang paling banyak riwayatnya, itu Aisyah dari kalangan muslimah. Jadi setelah Rasulullah meninggal, banyak tabi'in datang ingin menuntut ilmu, bertanya kepada Aisyah tentang Nabi. Aisyah sebelum menjawab, beliau berkata, kalian telah datang kepada orang yang paling tepat.
Saya tanya nih, ini kalimat kesombongan bukan? Sepertinya iya. Betul nggak? Kalian datang kepada orang yang tepat. Seakan-akan sombong ya. Kalau konteksnya kita salah paham, ini sombong. Tapi konteksnya kalau kita pahami, beliau ingin menjelaskan bahwa beliau adalah orang yang dekat dengan Nabi, yang memang wajar banyak mengetahui tentang diri Nabi. Benar nggak? Benar, nggak sombong. Nah kalau itu yang diinginkan, nggak sombong. Jadi hati-hati aja memang. Yang hati-hati, harus hati-hati. Kalau kita merasa benar untuk sesuatu yang memang sesuai dengan tuntunan, nggak mengapa. Tapi jaga. Ya tipis. Makanya banyak-banyak istighfar. Pertanyaan kedua tadi apa? Cuma itu ya? Hah? Ya, sebenarnya itu. Baik. Wallahu a'lam. Ada lagi yang lain? Ya, Pak Badrun, silakan. Ya. Yang saya tanyakan, bukankah yang akan kembali kepada Allah kalau dia mempertuhankan Allah? Bagaimana kalau dia tidak mempertuhankan Allah? Maka dia akan kembali menghadap kepada Allah. Begitu? Baik. Ya, ayatnya umum. Ketika Allah berfirman, "Ilayya marji'ukum." Kepadakulah semua kalian akan kembali. Kalimat umum ini kita pahami secara umum dan tidak ada yang kita keluarkan darinya kecuali ada dalil. Nah, sekarang keumuman lafaz ini tidak ada yang mengecualikannya. Karena memang semua ini adalah makhluk ciptaan Allah. Mereka-mereka yang tidak mentuhankan Allah pun tetap akan menghadap Allah. Justru menghadap Allah penuh dengan siksaan. Nah ini perlu diketahui Pak Badrut, saya nggak panjang lebar, ringkasnya karena waktu membatasi. Menghadap Allah itu ada dua. Ada menghadap Allah penuh dengan kenikmatan, ada menghadap Allah dengan siksaan. Untuk mudah memahami dua hal ini, saya beri contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada menghadap sesuatu kita senang, ada menghadap sesuatu yang kita tersiksa. Kalau kita nih menghadap orang yang kita cintai, yang kita rindui, pasti menghadap ini dengan rasa apa? Senang. Tapi coba nih saya tanya nih, anggaplah Pak Yuda. Pak Yuda lagi naik motor, nggak bawa SIM dan STNK. Di depannya ada polisi. Lagi bawa motor nih, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK. Di depannya ada polisi. Saya tanya, menghadap polisinya Pak Yuda kira-kira menghadap yang mana nih? Yang senang atau yang nggak senang? Hah? Pasti berdebar-debar tuh jantungnya Pak Yuda. Mau copot itu barangkali. Nah jadi menghadap Allah ada yang penuh kenikmatan, ada yang penuh dengan azab dan siksaan. Nah mereka yang tidak mentuhankan Allah akan menghadap Allah penuh dengan siksaan. Menghadap Allah Pak semuanya. Tapi bukan berarti menghadap Allah dengan kenikmatan, tapi dengan azab. Wallahu ta'ala alam bissawab. Cukup ya? Masih lagi? Ada lagi yang mau tanya? Cukup ya? Kita akhiri. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.